Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Protos Experiment tahun 2025. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang beberapa orang yang dikumpulkan tanpa ingatan. Mereka dipaksa melakukan eksperimen mematikan tanpa tahu penyebabnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang pria bernama John yang dirantai. John bangun dan ia bingung kenapa di lehernya ada rantai dan ia tak bisa melepaskannya. Ia memeriksa kemana ujung rantainya terikat dan di balik tirai ia melihat sebuah cahaya. Saat warna cahaya berubah menjadi kuning, ada orang yang bangun. Ia bukanlah manusia biasa, melainkan Protos. Ikatan John diikat pada Protos. Protos ini tak menyerang John, namun ia pergi ke sisi lain ruangan. John mencoba menghentikannya sekuat tenaganya karena ia sangat bingung. Namun tiba-tiba sekarang Protos hanya berdiri diam. John memeriksanya, namun lagi-lagi Protos bergerak ke sisi lain ruangan. Ternyata John tidak sendirian di sini. Ia melihat seorang perempuan yang sama-sama diikat sepertinya. Namun wanita bernama Ember ini tidak diikat pada Protos. Kini perhatian Protos tertuju pada Ember. Cahaya lampu Protos berubah menjadi merah dan Protos menjadi agresif. Protos menyerang Ember dan bisa mematahkan lehernya dengan mudah. Kemudian perhatiannya tertuju pada John, namun sekarang lampunya berubah menjadi hijau. Walau leher Ember patah, namun sepertinya ia masih hidup walau tak sadarkan diri. Saat lampu Protos menjadi hijau, ia tenang sehingga tidak menyerang siapapun. Namun karena John terikat pada Protos, ia terpaksa harus terus mengikutinya. Ternyata Protos ingin beristirahat sehingga ia tidur di atas papan. Karena sekarang Protos tenang, John mencoba melepaskan rantainya namun masih gagal. It's no good. You're not gonna break it. Ternyata masih ada orang lain yang terjebak dan wanita ini bernama Kyra. Kyra juga dirantai dan mereka tidak tahu kenapa mereka berada di sini. Ingatan terakhir Kyra adalah ia sedang jogging dengan anjingnya. Saat terbangun, tiba-tiba Kyra sudah berada di sini. Kyra bangun lebih awal dari John, namun ia tak tahu siapa yang mengurung mereka di sini. John adalah satu-satunya pria di sini dan dia juga satu-satunya yang diikat pada Protos. Mereka pikir kalau Protos bukanlah tahanan seperti mereka. Ternyata selain John dan Kyra masih ada pria lain bernama Nev. Walau Nev pria namun tak diikat pada Protos seperti John. You need to kill the big guy before he kills us. Nev menyarankan John untuk membunuh Protos karena ia berbahaya. Nev berkata ingatan terakhirnya ia sedang mengantarkan pizza lalu tiba-tiba berada di sini. John tidak ingin membunuh Protos karena ia bukan seorang pembunuh. Nev menyarankan untuk mencekik Protos dengan rantai. John bingung harus melakukan apa karena ia hanya ingin dibebaskan. Ia mencoba melepaskan ikatannya namun lampu Protos berubah menjadi kuning lalu ia bangun. Kini perhatiannya tertuju pada John. Nev menemukan sebuah solder namun saat melemparnya solder itu malah jatuh ke tumpukan palet. Kini Protos mengincar Nev sementara John tidak bisa menghentikan Protos. Saat mendekati Nev, cahaya lampu Protos berubah menjadi biru lalu Nev terdiam. Lalu target Protos selanjutnya adalah Kyra. John berusaha menahannya kemudian Protos balik menarik rantai John. Lampunya berubah menjadi biru namun John bingung apa yang terjadi karena cahaya ini tak berefek padanya. Kemudian Protos kembali menyerang Kyra. John mencabut lampu Protos namun tak ada yang berubah. Kyra berlindung di atas tumpukan palet. Ia melihat kalau di bawah palet ada solder. Dengan cepat John meraih solder yang Nev lemparkan sebelumnya. John berhasil menarik Protos tepat waktu sebelum menyerang Kyra. Namun karena ia bukan pembunuh, ia tak bisa menyerang Protos. Hal ini membuat Protos bisa membalikan keadaan dan menyerang John. Lampu Protos berubah menjadi biru. Namun karena lampunya tidak ada di kepala Protos membuat Protos terus mencekik John. John hampir mati namun sesuatu terjadi pada leher Protos membuatnya kesakitan kemudian melepaskan John. Tak lama kemudian ia tak sadarkan diri atau meninggal. Kini yang tersisa di sini tinggal Kyra dan John. Alarm berbunyi kemudian beberapa orang datang menunjukkan cahaya UV. Waktu berlalu Kyra terbangun di sebuah gua yang gelap. Satu-satunya sumber cahayanya adalah sebuah lampu senter. Walau saat ini ia di bawah tanah, namun Kyra melihat ada banyak lubang. Kyra memilih satu lubang untuk memeriksa apa yang terjadi. Kyra berjalan tanpa arah karena ia tahu kalau ia tak bisa hanya diam.
Tempat ini sangat luas sehingga Kyra berjalan cukup lama. Anyone here? Kyra mendengar suara sehingga mencari sumber suara itu. Terlihat dari strukturnya, sepertinya saat ini Kyra sedang berada di tambang lama. Ia melihat benda bulat merah di tanah. Ia memeriksa semakin jauh dan menemukan benda merah ini semakin banyak. Di ujung lorong, ia melihat sebuah kereta bayi. Dengan waspada, Kyra memeriksanya dan tak lama kemudian Amber muncul. Yang ada di kereta bayi adalah boneka, namun Amber berkata kalau itu adalah anaknya. Walau Amber dan Kyra sebelumnya pernah bertemu, namun mereka tidak mengingatnya. Tak hanya itu, walau Kyra masih terlihat seperti sebelumnya, namun kepribadian Amber sangat berbeda. Amber seperti kehilangan kewarasannya dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Ternyata benda merah di lantai adalah buatan Amber yang membuat map di sini. Amber menganggap bonekanya sebagai anaknya sendiri sehingga Kyra bingung bagaimana harus menanggapinya. Namun perhatian Kyra tertuju pada tulisan, "Ingat, kau tahu John." Do you know a John? No. You? Amber berkata kalau bukan ia yang menulisnya. Amber tidak tahu orang bernama John, begitupun dengan Kyra. Sepertinya apa yang terjadi pada mereka bisa memanipulasi ingatan mereka. Di saat yang sama mereka mendengar suara dari tempat lain. Amber tak ingin pergi sehingga Kyra yang memeriksanya sendiri. Kyra berjalan cukup jauh dan menemukan solder dari tempat sebelumnya. Tak lama kemudian Amber menyusul. Kyra berkata kalau ia merasa pernah melihat solder ini namun tak bisa mengingatnya. Amber pikir ada pria yang memegang solder ini dan pria itulah yang bernama John. Kyra sangat muak karena tidak bisa mengingat apapun. Ingatan terakhir Amber juga ia berada di sebuah ladang bunga yang indah. Namun selain itu Amber tidak bisa mengingat apapun. Kyra juga merasakan hal yang sama. Karena satu-satunya hal yang ia ingat adalah ia memiliki seekor anjing bernama Freedom. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari arah lain. Kyra dengan waspada memeriksanya. I'm not gonna let you stab my leader! Namun tiba-tiba Amber ingin menyerang Kyra sambil membawa pisau. Amber berhayal berkata kalau Kyra ingin menusuknya. Tentunya Kyra membantahnya sehingga ia mengancam akan menghancurkan boneka Amber. Amber tak takut namun ternyata yang ia tusuk adalah dirinya sendiri. Melihat ini Kyra sadar kalau Amber memang tak waras. Tak lama kemudian beberapa pria datang sambil menunjukkan cahaya berkelap-kelip. Kyra tahu kalau ia akan hilang ingatan lagi sehingga ia mengukir sesuatu di tangannya dengan pisau. Ternyata saat ini Kyra dan yang lainnya sedang dijadikan subjek uji coba. Ini adalah serangkaian uji coba untuk menguji perilaku manusia. Pimpinan eksperimen ini sebut saja namanya adalah Bill. Selama ini Bill mengawasi pengujian dan Kyra yang bisa mengingat John adalah sesuatu yang di luar skenario. Sementara itu Kyra sedang diikat dan tak bisa bergerak. Matanya dipaksa terbuka dan melihat sebuah cahaya ungu. Waktu berlalu, Kyra dan John terbangun di sebuah tempat yang gelap. Ada seorang wanita yang mengancam mereka, namun tiba-tiba ada Protoss yang menyerangnya. Di tempat ini ada 3 cahaya yang menyorot. Seorang wanita tua berkata untuk tidak keluar dari cahaya atau para Protoss akan membunuh mereka. Sementara di cahaya ketiga ada Amber dan Neve dan 1 pria lain. Kini yang tersisa di sini ada 6 orang. Wanita tua berkata kalau ia yang paling lama di sini dan ia adalah ratu. Sama seperti eksperimen sebelumnya, mereka semua kehilangan ingatan dan tidak tahu kenapa ada di sini. Yang mereka tahu hanyalah mereka tidak boleh keluar dari cahaya. Di tangan Kyra ada tulisan cahaya hitam atau UV light dan tahu John. Kyra tidak ingat siapa yang menulisnya, namun menurutnya mungkin ia yang melakukannya. Sementara John memberitahu kalau namanya adalah John. Kyra yakin kalau mereka pernah bertemu sebelumnya namun tidak bisa mengingatnya. Kyra pikir mungkin mereka adalah bagian dari permainan atau eksperimen. Masalah utama mereka adalah benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Tiba-tiba cahaya lain muncul menunjukkan sebuah kereta bayi dan terdengar suara bayi. Kyra ingin memeriksanya, namun saat ia hampir keluar cahaya, ada Protoss yang mencoba menyerangnya. Mereka dikelilingi Protoss yang sebenarnya bisa meraih mereka, namun mereka diprogram hanya menyerang yang keluar dari cahaya. Di cahaya Amber, cahaya mereka mengecil sementara jumlah mereka paling banyak. Mereka takut keluar cahaya sehingga panik dan saling dorong. Amber terdorong namun kemudian ia berlindung di cahaya wanita tua.
Namun Amber malah mendorong kursi rodanya keluar cahaya. Kyra ingin menyelamatkannya, namun Protoss lebih dulu menyerangnya di kegelapan. Namun walau sekarang Amber sendirian, tiba-tiba cahayanya menghilang sehingga Protoss menyerangnya. Ingat, cahaya biru di Protoss akan membuat korbannya tak sadarkan diri. Lampu berubah kuning yang akan membuat Protoss menjadi waspada. Namun Protoss tidak diprogram untuk menyerang orang di dalam cahaya. Pria di tempat Neve mencoba mendorong Neve keluar dari cahaya. Namun kakinya keluar cahaya sehingga Protoss menyerangnya, apalagi cahayanya merah yang membuat Protoss agresif. Neve selamat sehingga kini yang tersisa tinggal 3 orang. Mereka tidak bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun Kyra merasa ia pernah melihat Protoss ini dan dikendalikan oleh cahaya di kepalanya. Salah satu keanehan adalah Kyra lupa segalanya kecuali ingatan yang memiliki seekor anjing. Mereka sadar kalau ini adalah eksperimen yang bekerja dengan cara menghilangkan ingatan mereka. Melihat Protoss yang dirantai membuat Neve ingat kalau ia pernah diserang Protoss dan John juga ada di sana. John dan Kyra tidak bisa mengingat pernah bertemu dengan Neve. Di saat yang sama, cahaya Kyra dan John semakin mengecil. Kyra memungut pisau Amber sebelum ia diserang Protoss. Neve menyarankan mereka untuk menyerang Protoss lalu melarikan diri. Namun John dan Kyra tidak ingin melakukannya sehingga mereka hanya bisa menunggu. Kemudian cahaya Protoss berubah menjadi biru lalu mereka menjauh dan menghilang. Karena sekarang Protoss tidak ada, mereka bisa keluar cahaya dengan aman. Tak lama kemudian alarm berbunyi. Beberapa orang dengan cahaya UV datang. Kyra sadar kalau cahaya hitam yang tertulis di tangannya maksudnya adalah orang-orang ini. Ia memeluk John karena mereka tidak boleh melihat cahaya itu. Alarm berhenti berbunyi lalu orang-orang itu menjauh. Namun orang lain datang lalu membius mereka. Hasil tes kali ini, Kyra John positif sementara Neve belum ada hasilnya. Sementara Amber negatif dan pengujian untuknya berakhir. Ingatan Amber dikembalikan dan ternyata ia adalah seorang psikopat yang membakar orang tuanya sendiri. Ternyata tujuan dari eksperimen ini adalah untuk merubah seorang psikopat menjadi manusia biasa. Waktu berlalu, Kyra tersadar dengan keadaan terikat. Ia bisa melihat John di sampingnya yang juga diikat. Di layar mereka bisa melihat Bill dan ini adalah video call. Bill berkata kalau mereka harus membuka mata karena ia hanya ingin bicara. Bill memberi mereka selamat karena eksperimen mereka memuaskan. Ternyata Kyra dan John adalah sukarelawan untuk dijadikan bahan uji coba. Bill menunjukkan rekaman mereka. Ternyata nama John sebenarnya adalah Daniel. Sementara nama asli Kyra adalah Sarah. Mereka berdua adalah napi dengan hukuman mati. Mereka bersedia dijadikan bahan uji coba daripada dihukum mati. Bill memberitahu kalau John membunuh seorang wanita lalu membuang tubuhnya di sungai. Sementara Kyra adalah seorang perawat dan membunuh 6 anak di rumah sakit tempatnya bekerja. Tentu Kyra dan John membantah kalau mereka adalah Sarah dan Daniel. Bill menjelaskan ingatan mereka dihilangkan dan diganti dengan ingatan baru. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah benar-benar ada orang yang terlahir sebagai pembunuh. Jika kondisi dan lingkungannya berbeda, apakah orang yang sama tetap akan menjadi seorang pembunuh? Kyra dan John melalui serangkaian ujian ekstrim yang bisa memaksa mereka untuk membunuh namun mereka tidak melakukannya. Itulah kenapa Bill memberi mereka selamat karena artinya pengujian ini berhasil menahan jiwa psikopat mereka. Kemudian Bill menunjukkan cahaya ungu namun Kyra dan John tahu kalau mereka tidak boleh melihatnya sehingga menutup mata. Bill ingin mengembalikan ingatan mereka namun mereka tidak mempercayainya. John berhasil melepaskan ikatannya lalu melepaskan ikatan Kyra. Mereka mencoba melarikan diri. Saat ini mereka sedang berada di dalam bangunan yang kosong. Mereka melihat Protoss namun mereka hanya diam karena lampu mereka putih. Ada penjaga yang berhasil mentaser John lalu ingin menyerang Kyra. Namun John berhasil bangkit lalu mencekik penjaga hingga pingsan. Mereka tidak membunuh penjaga dan hanya mengikatnya lalu berhasil menemukan jalan keluar. Terlihat kalau mereka jauh dari peradaban. Mereka tidak dikejar banyak penjaga karena sebenarnya mereka sudah diawasi dari langit. Kyra dan John tidak ingin menyerah sehingga mereka terus berlari. Namun seorang penjaga berhasil menembak John dengan tembakan bius. John tak sadarkan diri namun Kyra masih bisa melarikan diri. Penjaga tidak repot-repot mengejar Kyra karena tahu kalau Kyra akan terus diawasi. Kyra tak berhenti berlari. Ia tak bisa melihat apapun sehingga pergi ke tempat tinggi agar memiliki visual yang lebih baik. Dari kejauhan, Kyra melihat Amber yang sedang berjalan sendirian.
Di saat yang sama, Amber juga ditembak panah. Kyra mendekatinya untuk membantunya melarikan diri. Walau sudah berada di posisi yang sama, namun Kyra tidak diserang. Para penjaga bisa saja membunuh mereka, namun mereka memilih menangkap tanpa membunuh mereka. Kemudian Kyra mencabut panah Amber dan bisa menggunakannya sebagai senjata. Mereka tak bisa tinggal diam sehingga Kyra membawa Amber pergi. Di sisi lain, mereka melihat seseorang yang ditutup kepalanya. It's a test. He's still testing me. Melihat ini Kyra sadar kalau ia masih dites. Bill ingin tahu apakah ia akan menyelamatkan Amber atau meninggalkannya. Itulah kenapa Kyra dan John bisa dengan mudah melarikan diri. Walau tahu ini adalah ujian, namun Kyra tetap ingin membantu. Ternyata pria yang diikat ini adalah Neve. Dengan panah sebelumnya, Kyra bisa melepaskan ikatan Neve. Berbeda dengan Amber, Neve ingat kalau ia pernah melihat Kyra. Begitu dibebaskan, Neve ingin langsung pergi. Namun ia kembali untuk membantu Amber kabur bersama. Di tempat lain, Bill melakukan rapat dengan pemerintah. Ia berkata kalau eksperimennya berhasil dan ia bisa merubah psikopat menjadi manusia normal. John bisa saja kabur namun memilih menyelamatkan Kyra. Kyra bisa saja meninggalkan Amber namun membantunya. Neve juga bisa kabur namun ikut membantu Amber. Saat John mencekik seorang penjaga, ia bisa saja membunuhnya dengan mudah namun tidak melakukannya. Sehingga Bill memberi kesimpulan kalau John sudah lulus ujian sehingga dikeluarkan dari eksperimen. Sementara Kyra mencoba menyerang penjaga dengan stun gun walau gagal. Ini menunjukkan kalau sisi psikopat Kyra masih ada sehingga hingga sekarang Kyra masih diuji. Tujuan Bill adalah mengubah psikopat menjadi manusia biasa. Sehingga daripada dihukum mati, terdakwa bisa hidup kembali bersama masyarakat dengan identitas berbeda. Namun pemerintah masih belum merasa aman dengan uji coba ini. Kembali ke tempat Kyra menjelaskan kalau ia dan John bertemu dengan Bill. Bill memberitahu kalau ia dan John adalah pembunuh. Neve tidak mempercayainya karena Kyra dan John tidak terlihat seperti pembunuh. What the fuck? How'd you get this? Di saat yang sama, walkie-talkie di tubuh Neve berbunyi. Melihat ini, Kyra menuduh Neve adalah bagian dari penguji dan bukan subjek sepertinya. Neve menunjukkan pistol berkata kalau ia juga adalah subjek seperti mereka. Namun bedanya karena suatu alasan Bill mengembalikan ingatan Neve pada Neve. Ia tahu kalau pengujian Kyra masih berlangsung sementara Amber sudah dipastikan gagal. Otak Amber sudah hancur dan nantinya ia akan menjadi Protoss. Ternyata Protoss adalah subjek penelitian orang yang otaknya hancur gara-gara pengujian. Neve memiliki alasan khusus di pengujian ini. Itulah kenapa ia selalu menyarankan Kyra dan John untuk menyerang Protoss untuk memancing mereka, namun mereka tak pernah terpancing. John dan Kyra adalah satu-satunya yang berhasil lulus di pengujian ini selama ini. Tiba-tiba Amber ingin menyerang Neve namun sebelum melakukannya leher bagian belakangnya sakit. Neve lengah sehingga Kyra bisa memojokkannya. Ternyata pistol yang dipegang Neve adalah palsu. Sementara Amber benar-benar terluka dan yang melakukannya adalah Bill. Dari kejauhan terlihat ada beberapa penjaga sehingga Neve melarikan diri. Kyra mencoba melakukan CPR pada Amber dan ia mengingat kalau ia pernah melakukannya saat menjadi perawat. Tak ada yang bisa ia lakukan sehingga Kyra dan Neve melarikan diri. Sementara itu John sudah ditangkap. Karena John sudah lulus, Bill akan mengembalikan ingatannya. Kini John berubah menjadi Daniel namun kita akan tetap memanggilnya John agar mudah. How long I've been here? Did I fall asleep? John tidak ingat pengujian yang ia lakukan. Ingatan terakhirnya berbaring di sini sehingga ia tidak merasa melakukan apapun. Kembali ke tempat Kyra. Mereka pergi ke terowongan dengan harapan sinyal yang bisa membunuh mereka tidak sampai. Neve menjelaskan kalau di leher belakang mereka ada sebuah alat kecil yang bisa menyerang mereka. Neve ingin mengeluarkannya dengan panah yang Kyra ambil sebelumnya. Kyra tidak mempercayai Neve memiliki senjata, sehingga ia ingin menjadi orang yang melepaskan alat itu dari Neve. Kyra tidak ingat kalau ia adalah perawat, namun ia masih memiliki muscle memory sehingga ia bisa melakukannya dengan lancar. Sebuah alat berbentuk tabung kecil ditemukan. Tabung ini memiliki cairan di dalamnya yang sepertinya adalah racun. Sekarang adalah giliran Kyra. Kyra tidak bisa melakukannya sendiri sehingga tidak punya pilihan lain selain mempercayai Neve. Untungnya Neve tidak mengkhianati Kyra dan melakukan tugasnya dengan baik. Namun tak lama kemudian seorang petugas datang. Kyra dan Neve langsung tersedak sehingga petugas panik. Namun ternyata mereka hanya pura-pura lalu menyerang petugas. Kyra yang dipenuhi amarah memukuli kepala petugas dengan pentungan berkali-kali hingga mati.
Melihat ini Kyra mulai percaya kalau yang dikatakan Bill benar kalau ia memang pembunuh. Neve berkata kalau yang dilakukan Kyra hanyalah self-defense. Kyra memberitahu Neve kalau ia melihat sedikit ingatannya kalau ia adalah perawat. Karena tahu kalau ingatan bisa dimanipulasi membuat Kyra bingung harus mempercayai yang mana. Tak lama kemudian ada sebuah drone yang datang. Kyra dan Neve melarikan diri namun drone ini datang untuk memeriksa petugas yang dibunuh. Lalu drone mengikuti Neve dan Kyra. Mereka menemukan sebuah lubang lalu memasukinya. Sementara itu, Bill masih melakukan rapat bersama pemerintah. Bill sedang membujuk agar program ini bisa didanai pemerintah. Karena tentunya eksperimen sebesar ini biayanya tak mungkin mudah. Bill menjelaskan kalau biaya hukuman mati perorangan lebih mahal daripada dibuat menghilangkan ingatannya. Para napi tidak lagi berbahaya bagi masyarakat. Bahkan mereka bisa bekerja pekerjaan low paying job dan membayar pajak. Ini lebih menguntungkan daripada menghukum mati napi. Namun walau begitu tentunya masih ada tantangan. Jika dihilangkan ingatan seperti bukannya dihukum malah terasa seperti diampuni. Bagi keluarga korban melihat pembunuh keluarganya tetap hidup tentu tidak akan memuaskan. Di saat yang sama Bill diberitahu kalau Kyra baru saja membunuh seorang penjaga. Tentunya Bill tidak bisa memberitahu ini pada investornya. Bill diberitahu kalau Neve dan Kyra bersembunyi di tambang. Bill mengirimkan Protoss ke sana untuk memburu mereka. Sementara itu, Kyra dan Neve hanya bisa bersembunyi di sini. Neve pikir kalau pertambangan ini sudah ada sebelum eksperimen ini dimulai. Artinya mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar yang belum diketahui. Kyra merasa ia pernah berada di sini. Mereka melihat permen yang sengaja dijatuhkan Ember dan mengikutinya. Mereka mendengar suara sehingga menjadi waspada. Ada satu Protoss yang menemukan mereka sehingga mengejarnya. Mereka mematikan lampu sehingga Protoss tidak bisa mengejar mereka dengan mudah. Namun ada lebih banyak Protoss di sini sehingga pelarian mereka tidak mudah. Mereka sudah berlari cukup jauh sampai mereka tidak bisa mendengar suara Protoss lagi. Namun walau begitu mereka masih harus mencari jalan keluar. Mereka melihat air dan juga ada ikan di sana. Kyra pikir ikan ini pasti datang dari sumber air. Mereka mengikuti air ini dan melihat cahaya di ujungnya. Dan dengan begitu mereka berhasil keluar dari tambang. Mereka masih tak bisa berhenti sehingga melanjutkan pelarian. Saat menaiki bukit mereka menemukan banyak kincir angin. Di saat yang sama mereka juga melihat ada drone. They'll find us. Tiba-tiba Kyra menusuk Neve di perutnya. Kyra melakukan ini untuk mengorbankan Neve agar bisa memberinya sedikit waktu untuk melarikan diri. Sesuai dugaan, drone tak mengejar Kyra namun mengawasi Neve lebih dulu. Di tempat lain, Bill menemui John. John pikir setelah menjadi tikus uji coba, ia akan dibebaskan. Namun ternyata John bukanlah pembunuh seperti yang Bill kira. John hanya menemukan korban, namun karena ia berkulit hitam, ia dianggap pembunuhnya. Kembali ke tempat Kyra, Kyra masih mencoba melarikan diri. Namun dari awal, pelariannya ini memang mustahil. Drone menunjukkan cahaya biru yang membuat Kyra tak sadarkan diri. Saat tersadar, Kyra sudah berada dalam keadaan terikat. Tak lama kemudian Bill muncul. Ingat, dalam uji coba ini Kyra dan John yang lulus. Namun ternyata John memang bukan pembunuh sehingga dari awal ia memang tidak bisa membunuh. Sementara Kyra yang memang seorang pembunuh jiwa psikopatnya masih muncul. Artinya Kyra memang terlahir untuk menjadi pembunuh. Bill bertanya kenapa Kyra membunuh penjaga dan menyerang Neve. Kyra menjawab karena petugas memburunya sementara Neve dikorbankan untuk memberinya waktu. Bill sadar kalau eksperimen kali ini gagal. Untuk membuktikan kalau eksperimennya berhasil, Bill harus menyingkirkan hasil buruk seperti Kyra dan John. Bill menyuntikkan bius padanya lalu ingatan Kyra dihapus. Waktu berlalu kita akan melihat subjek penelitian Bill lain. Ia akan mengalami tes yang sama seperti Kyra. Namun bedanya sekarang Kyra yang menjadi Protoss. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah dystopian horror. Filmnya menarik dengan konsep yang unik. Pemainnya sedikit jadinya juga lebih mudah diikuti. Film ini membahas alternatif hukuman mati walau tentunya dipenuhi konspirasi. Cuma untuk eksperimen sebesar ini, fasilitas penelitiannya terlalu sederhana dan under budget. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Karena tema film ini dystopian, jadinya banyak hal aneh. Tapi yang secara logika gak masuk itu, Kyra dan yang lainnya kabur lama banget tapi gak ada capeknya. Padahal panas banget dan jalannya lika-liku.
Dan yang kedua adalah tujuan Bill ini walau profit oriented tapi tujuannya masih baik. Ia ingin merubah psikopat menjadi manusia biasa dengan menghilangkan ingatan mereka. Tapi secara potensial eksperimen ini bakalan jauh lebih menguntungkan jika dibuat untuk tujuan jahat. Eksperimen yang dilakukan Bill mungkin tidak manusiawi tapi tujuannya masih baik. Padahal lebih masuk akal kalau dibuat untuk kepentingan jahat. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata subjek uji coba di sini adalah napi yang dihukum mati. Mereka melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah jika ingatan orang diganti atau diubah, apakah jiwa psikopatnya masih muncul. Awalnya Mimin kasihan pada Kyra dan yang lainnya, tapi setelah tahu mereka pembunuh, Mimin jadi kurang kasihan. Kecuali John yang ternyata tidak bersalah. Mimin suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini bad ending. Kyra gagal melarikan diri dan dijadikan protos. Eksperimen Bill juga masih dilanjutkan. Mimin suka konsep ini karena artinya eksperimen Bill dihitung dengan matang sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Karena ada beberapa kali eksperimen pace film ini lumayan lambat. Twist dan endingnya Mimin suka. Karakternya dikit jadi sangat mudah diikuti. Mimin enjoy aja nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall acting The Protos Experiment tahun 2025 adalah 8,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.